Ya, kembali lagi bersama saya Magriza Apriansyah dalam podcast Diskusi AJ, di mana podcast Diskusi AJ itu membahas gejala-gejala manusia ya, dari mulai yang aneh, dari yang mulai baik atau mulai negatif dan lain-lain. Kita akan bahas kupas tuntas mungkin. Terus semoga para pendengar dalam kondisi sehat selalu agar terus dapat menikmati podcast saya ya. Terus mungkin untuk saran-saran atau pembahasan lebih lanjut bisa di DM Instagram saya. Instagram pribadi saya tidak jadi masalah, nanti temanya apa dan lain-lain. Jadi saya bisa ngambil apa ya, beberapa data lah atau beberapa sumber menjadi acuan seperti itu. Hari ini saya ingin membahas beberapa hal yang sentimental ya, yang sifatnya viral di Indonesia. Tapi sebelum daripada itu, sadar nggak di Indonesia ini mungkin anak-anak Indonesia itu sudah nggak ramah anak tuh. Indonesia sudah tidak ramah anak. Munculnya berita hari ini ya di internet atau mungkin di media mainstream, mungkin di koran, berita TV, di internet, sosial media dan lain-lain itu banyak sekali tuh yang menyangkut tentang anak kecil gitu. Pertama, mungkin para pendengar masih teringat masalah tempat penitipan anak yang memiliki itu seorang influencer parenting anak malah memberikan kekerasan kepada anak. Pertama itu berita viral pertama. Yang keduanya di Jakarta mungkin apa ya? Mungkin di area Jakarta sama masih di area kota. Jadi seorang ibu karena mungkin kena tekanan psikologinya atau mungkin gangguan pada psikologinya, dia rela membunuh anak umuran 1,5 tahun kalau nggak salah apa ya di berita ya gitu. Terus ketiganya berita yang hari ini muncul, anak yatim piatu itu laporan gara-gara kena pelecehan seksual, laporan kepada aparat ya, saya bilang aparat, itu malah dicabuli oleh aparatnya, oknum aparatnya seperti itu. Jadi hari ini mungkin Indonesia mungkin sudah tidak ramah anak kayak gitu. Karena sadar atau tidak sadar, ya memang kejadiannya seperti itu kayak gitu. Banyak berita yang viral menyangkut anak demikian. Nah, podcast hari ini saya kepengen membahas tentang seputar anak tuh, seputar anak. Malah saya berdiri di sisi yang berbeda. Karena tema yang akan saya angkat kali ini itu apa ya? Tema besarnya itu saya setuju child free atau mungkin tidak punya anak kayak gitu. Wah, ini mungkin para pendengar sedikit sedikit apa ya? Sedikit kaget mungkin saya setuju tidak punya anak, tapi ini jangan dilandasi sebagai secara harafiah gitu. Ini jadi renungan atau motivasi bersama gitu. Pertama, tadi saya membahas kasus-kasus di Indonesia ya, munculnya ketidakramahan Indonesia hari ini kepada anak. Pertama, baby daycare atau mungkin tempat penitipan anak itu melakukan kekerasan kepada anak ya, dititipkan di penitipannya gitu. Padahal yang punya itu adalah seorang influencer parenting anak. Ini kan nggak masuk akal tuh. Nah, kesalahannya setelah saya cari tahu beberapa sumber, segala penitipan anak itu harus dicek tuh. Dia punya izin atau enggak, terus dia terakreditasi ya istilahnya. Karena di luar negeri tersendiri babysitter itu gajinya cukup tinggi tuh, karena mau nggak mau babysitter atau mungkin tempat penitipan anak itu gajinya tinggi karena mau nggak mau dia harus mengajari anaknya supaya paham tentang pendidikannya, soal mungkin
perilaku ya, sesuai adat kebudayaan di Amerika dan seperti itu. Kok ini ndak masuk logika ya gitu. Mungkin kita tanyakan kembali kepada pemerintah ya, kok bisa hal-hal seperti ini tidak diawasi gitu. Berarti kan memang Indonesia tidak ramah anak ya. Yang keduanya, permasalahan tekanan psikologi ibu ya, seorang ibu itu membanting anak umur 1,5 tahun gara-gara suaminya itu masuk bui atau penjara gitu. Bahkan anak-anak di umur kecil pun ya, bayi di bawah 5 tahun ya, karena dia berumur 1,5 tahun itu lagi digendong saudaranya mungkin atau mungkin neneknya ya gitu, terus diambil oleh ibunya, terus dibanting karena istrinya itu memang punya tekanan mental ya, punya penyakit mental, terus kena tekanan psikis juga karena suaminya itu masuk bui atau masuk penjara gara-gara penggelapan kendaraan kalau nggak salah, penggelapan mobil kalau nggak salah. Lah ini kita tanyakan lagi dong ke pemerintah itu, pemerintah itu kadangkala tidak ingin campur tangan kayak gitu. Hari ini banyak orang membahas diabetes, mungkin yang keduanya membahas darah tinggi, membahas kanker, bahkan membahas penyakit-penyakit remeh-temeh ya. Pemerintah ini mungkin kayak penyakit kulit dan lain-lain itu membahas penyakit remeh ya gitu. Tapi belum pernah pemerintah itu menyentuh penyakit-penyakit mental yang sifatnya urgent juga nih ya gitu. Karena nggak mungkin tuh Indonesia tidak ramah anak itu gara-gara mental kayak gitu. Terlepas dari kekuatan mental. Yang tadi misal masalah tempat penitipan anak berarti memang parentingnya yang buruk tuh. Parentingnya buruk kayak gitu. Yang keduanya lagi, orang-orang yang kena penyakit mental ini belum ada istilahnya, kalau di luar negeri itu mental asylum kalau nggak salah, atau tempat penampungan di mana orang-orang yang kena penyakit mental tuh ya, mungkin sosiopat, psikopat dan lain-lain. Kan di Indonesia orang-orang penyakit mental hanya dibiarkan di jalan saja tuh. Beberapa orang yang mungkin punya concern, punya punya fokus terhadap bidang itu ya mau menolong ya, kalau yang lainnya ndak bisa gitu. Terus selanjutnya masalah di mana anak yatim piatu ya kena pelecehan seksual, laporan ke aparat ya, laporan ke aparat malah dicabuli oleh oknum aparat gitu. Ini kan berarti mentalnya sudah buruk juga tuh. Apa ya, pemerintah Indonesia harusnya merecycling ya, seperti itu ya. Jadi kenapa saya setuju child free, memang Indonesia sehari ini sudah tidak ramah anak, sangat tidak ramah anak kayak gitu. Tapi mungkin ada komentar dari beberapa netizen ya, atau mungkin kok orang lain pada pengen punya anak ini malah dibunuh atau mungkin dikerasi dan lain-lain, yo udah bisa pose gitu. Saya menyadarkan kemarin bahwa di mana manusia punya titik abu-abu ya yang nggak bisa ditebak. Ketika sampean bilang seperti itu, apa mengomentari banyak orang yang mungkin sebagai pelaku kekerasan kepada anak itu nggak bisa menerima, karena memang manusia punya titik buta atau manusia itu serba abu-abu ya gitu. Ini kekerasan pada anak ini memang dipengaruhi oleh recycling emotion yang tidak sehat tuh. Recycling emotion atau recycle emotion ya. Emosi yang berkelanjutan ya. Di Indonesia itu sangat tidak sehat. Itu dapat dipengaruhi oleh pertama tingkat ekonomi memburuk ya. Bagaimanapun caranya kita masih disuruh mikir pendidikan nih gitu. Wong kita makan aja masih lapar kan ya gitu. Pertama ekonomi memburuk itu mempengaruhi emosi itu. Recycling emotion yang buruk. Yang keduanya tingkat pendidikan juga buruk tuh. Tingkat pendidikan juga buruk. Yang ketiganya mungkin mungkin hari ini
orang-orang yang berumur 50 tahun atau 30 tahun, 40 tahunan itu punya anak pertama karena melalui pernikahan dininya. Ya, saya menekankan pernikahan dini di Indonesia itu masih tinggi. Jadi nggak melakukan pernikahan nggak apa-apa, itu yang penting nggak usah punya anak kayak gitu. Terus kalau saya pribadi, kalau tanya sebagai apa ya, sebagai pegawai di kantor urusan agama, saya bakal tanya tuh, kamu ingin menikah, ingin punya anak nggak ya gitu. Ketika kamu masih menyimpan aplikasi pinjol, pinjaman online ya, atau judi online, saya pasti cut itu. Nggak boleh nikah dan nggak boleh punya anak kayak gitu. Ini sekedar intermezzo. Tapi memang recycling emotion di Indonesia warganya itu warganya itu buruk kayak gitu. Warganya itu buruk. Masih banyak hegemoni, hegemoni orang tua itu terlalu besar kepada anak. Yang kedua, memang kita itu belum pernah menyentuh di mana demokrasi itu begitu tinggi. Titik titik di mana demokrasi itu begitu tinggi. Begitu. Karena ini just for your information aja, for your information ya, bahwa saya pernah baca artikel di mana film Pixar, misal Toy Story atau mungkin film-film Home Alone ya, itu film-film di mana menggambarkan orang tua itu minta maaf kepada seorang anak tuh. Kenapa difilmkan? Karena memang di dunia nyata nggak pernah terjadi tuh. Ini fakta ya, artikel film-film Pixar, film-film Disney yang mungkin Toy Story, kalau nggak salah Toy Story, terus Home Alone, dan lain-lain itu menggambarkan orang tua itu meminta maaf kepada seorang anak. Karena memang hanya ada di dalam film ya, hanya ada di dalam dunia fiksi, orang tua itu minta maaf kepada seorang anaknya. Jadi recycling emotion itu tidak sehat. Terus selanjutnya membahas recycling emotion yang tidak sehat lagi itu perihal bagaimana ketidakdewasaan banyak orang hari ini itu dilimpahkan kepada orang yang lebih lemah tuh. Itu dialihkan kepada orang yang lebih lemah gitu. Kita sering misal kalau kita berselancar ya di sosial media, kita sering lihat gambar di mana seorang suami itu kerja cukup cukup lama, terus kena tekanan di dalam kantor atau mungkin di dalam kerjaannya dan lain-lain. Itu dibawa pulang, terus dia marahin istrinya, istrinya gantian marahin anaknya. Nah, ini sosok-sosok orang yang dewasa inilah yang tidak patut punya anak tuh. Maka kenapa saya mengambil tema bahwa Indonesia itu lebih cocok child free atau tidak punya anak orang tuanya, karena memang pertama dari recycling emosinya, pendewasaan emosinya jelek. Sangat-sangat jelek, sangat-sangat jelek. Tapi kategori anak itu sampai umur berapa sih ya gitu. Kalau nggak salah di kitab undang-undang hukum perdata itu 21 tahun itu baru dianggap dewasa ya gitu. Ini kitab undang-undang hukum perdata. Tapi kitab undang-undang hukum pidana itu beda lagi tuh. Di umur berapa ya? 15 kalau nggak salah. Jadi beberapa anak anak itu kodifikasinya sesuai umur tuh kayak gitu. Terus selanjutnya kenapa Indonesia cocok sekali tidak punya anak? Kita tuh nggak punya pola parenting yang baik tuh. Kita tidak punya pola parenting yang baik. Misal eh seorang anak seringkali ya tidak tidak pernah dididik dengan baik, seringkali di Indonesia. Dan munculnya itu adalah dosa 7 turunan nih. Misal orang tua mengajarkan anak itu kurang baik, misal dengan kekerasan atau mungkin otoriter ya di dalam keluarga. Ketika anak itu sudah mulai dewasa dan dia melanjutkan hubungan ke jenjang serius dan dia punya anak, dia pasti ngomong, saya nggak mungkin seperti orang tua saya. Tapi
pada kenyataannya di Indonesia itu kalau nggak salah ini seluruh seluruh orang yang berbicara demikian itu prakteknya sama seperti orang tuanya di zaman dulu seperti itu. Jadi pola parenting di Indonesia itu buruk, sangat-sangat buruk. Kenapa kenapa buruk? Pertama, eh, contoh yang paling baik adalah contoh yang paling baik saya itu apa ya, melihat banyak bayi atau mungkin anak-anak ya yang tidak bisa atau mungkin tidak lancar membaca, tidak lancar berbicara itu bukan gara-gara memang beberapa hal ya, ini force major, bukan karena hal terbesarnya itu punya penyakit, tapi karena memang di dalam rumahnya itu ya udahlah kayak gitu. Kita sediain HP aja, suruh nonton HP, suruh nonton TV, kartun, sehingga munculnya dia tidak lancar membaca, tidak lancar berbicara tuh. Ini pola parenting yang buruk tuh. Jadi bayi yang nggak bisa berbicara itu bukan semata-mata karena memang apa ya, punya penyakit, tapi karena memang pola parenting yang buruk. Yang keduanya, anak-anak itu tidak dibiarkan demokratis tuh, tidak dibiarkan egaliter. Pertanyaan pendapat itu tidak pernah terjadi dan lain-lain. Jadi di segala dimensi, di segala zaman, anak pasti akan menentang orang tua dan orang tua dengan hegemoninya pasti tidak mau tergeserkan. Nah, munculnya adalah kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Nah, child free ini mungkin cocok sih bagi Indonesia ya. Masalah tadi pola parenting yang buruk. Beberapa orang yang jadi influencer parenting juga tidak melalui sekolah yang baik ya, tidak melalui pendidikan yang baik. Saya nggak ngomong bahwa orang berpendidikan itu selamanya baik, tapi minimal dia punya metode, dia punya cara seperti itu. Terus selanjutnya kenapa saya setuju child free atau tidak punya anak di Indonesia? Banyak pernikahan yang dimulai dari main-main tuh. Pernikahan dimulai dari main-main gitu. Ini apa, langkah awal yang buruk yang melahirkan anak gitu. Jadi banyak pernikahan yang dimulai dari main-main. Misal eh, mungkin karena pernikahan dini atau mungkin karena kecelakaan ya, married by accident, MIB dan lain-lain tuh. Itu bakal menghasilkan eh, pola parenting yang buruk juga. Jadi pernikahan ini merupakan awal dari parenting anak yang selanjutnya gitu. Pemilihan calon istri, pemilihan calon suami itu merupakan apa ya, sebuah langkah, sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk membentuk anak ke depannya tuh, kayak gitu. Karena kalau di dalam agama muslim saya ya, di agama Islam saya disarankan mencari pasangan itu sekufu atau segolongan tuh. Karena kadang yang sebelah tidak paham itu memang jadi hal yang paling besar. Jadi pernikahan dimulai dari main-main itu nggak cocok tuh. Di Indonesia pernikahan banyak main-mainnya tuh. Ya, janji kepada Tuhan saja bisa dilanggar ya, apalagi janji kepada anak seperti itu. Tapi hari ini saya membahas kayak gini, ini bukan hanya perihal tidak punya anak saja sih, tidak punya anak saja gitu. Tapi ini soal apa ya? Evaluasi terhadap diri kita, terus apa ya? Refleksi mungkin dan untuk merubah diri kita supaya kedepannya itu ketika kita punya anak itu dibentuk dengan baik, dibentuk dengan baik seperti itu. Jadi tidak hanya semata-mata ini soal melanjutkan keturunan
Ya, orang banyak menganggap bahwa pernikahan dan punya anak itu soal melanjutkan keturunan, tapi bagaimanapun caranya, anak yang lahir itu dibentuk dalam rangka melanjutkan keturunan dan atas nama mungkin nama orang tua yang besar seperti itu. Jadi kenapa kita setuju child free ya seperti itu. Dan kadangkala apa setelah setelah kita punya anak pun ya itu kehidupan kita jauh berbeda. Makanya saya tadi bilang kondisi lingkungan atau sosiologi kita sudah memburuk ya, yang harus dibenahi. Recycling emotion kita harus dibenahi juga ya sebagai manusia yang humanis. Terus kalau Anda punya cita-cita punya anak itu harus punya pola parenting yang baik yang mungkin nanti apa ya, dirancang lah dengan calon Anda mulai dari sekarang. Terus sebelum jauh merancang, mulailah memilih calon pasangan Anda yang nantinya kedepannya itu mempengaruhi pola parenting di dalam keluarga itu dengan baik seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti bila ada ketidaksetujuan atau kritik dan saran, silakan di DM saja ya IG saya, Instagram saya @magrisapriansyah, dan minta tolong untuk di-share dan di-like ya. See you next time. Sampai jumpa di lain kesempatan.